aku tuh susah ngamalin yang 4444 kali ini karena itu kan lama waktunya. Jadi pasti ada rasa ngantuk, capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astagfirullah. Kepada sahabat channel Solusi Kehidupan, selamat menikmati video ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Saya haturkan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Lestari. Di video kali ini aku pengen share tentang amalan sholawat yang menurut aku ini adalah amalan sholawat yang paling istimewa dalam hidup aku. Bisa dibilang itu amalan ini tuh seperti jalan ninjaku gitu. Kan biasanya tuh kita sering gitu ya nemu di tweet-tweet Twitter, biasanya orang bilang ini adalah jalan ninjaku gitu. Nah, menurut aku amalan ini tuh bisa diibaratkan sebagai jalan ninjaku gitu untuk ya memperjuangkan impian-impian aku. Nah, seperti apa selengkapnya? Simak terus videonya ya. Oke, langsung aja aku bilang dari awal. Jadi amalan sholawat yang paling istimewa dalam hidup aku itu adalah amalan sholawat 4444 kali, yang bacaannya singkat aja, yaitu Sallallahu Alaihi Muhammad, dibaca 4444 kali. Jadi ini adalah amalan sholawat yang menurut aku yang paling istimewa, karena ini tuh punya cerita tersendiri gitu tentang pengalaman aku dengan amalan sholawat ini. Mungkin buat teman-teman yang udah cukup lama ngikutin YouTube aku, mulai dari yang akun yang dihack sampai yang baru sekarang, itu aku udah sering cerita tentang amalan sholawat 4444 kali ini. Cuman di sini aku pengen menceritakan secara khusus gitu ya, mengapa amalan sholawat yang ini itu tuh istimewa buat diri aku sendiri. Awal mula riyadhah sholawat itu aku nggak langsung 4444 kali, tapi bertahap. Dari yang awal mulanya 1000 kali sholawat setiap harinya. Jadi waktu itu emang punya masalah, terus lihat YouTube-nya Ustadz Yusuf Mansur, ikut lihat acara wisata hati, kemudian banyak baca buku-buku beliau. Nah, di situ beliau menyarankan riyadhah sholawat 1000 kali setiap hari. Nah, itu awal mula aku riyadhah sholawat. Jadi kadang kalau ada teman-teman yang nanya, baik lewat WA maupun lewat DM, kakak ngamalin sholawat yang apa nih gitu, saran dong baca sholawatnya yang apa dan berapa. Nah, biasanya aku nyaranin untuk awal mula gitu ya, untuk memulai ya bisa dimulai dengan 100 kali dulu setiap harinya. Nah, nanti kalau udah mulai senang, udah mulai cinta dengan amalan sholawat, nah ditambahin lagi jadi 1000. Nah, pas udah ngamalin 1000 kali sholawat itu, kemudian aku lihat lagi nih postingannya Ustadz Yusuf Mansur di Instagramnya beliau. Nah, buat yang kepingin hajatnya bener-bener ingin tercapai gitu ya, baca sholawat 1000 kali gitu, langsung hajar 1000 kali sholawat, atau hajar aja sekalian 4444 kali. Nah, kemudian pas aku juga dengerin ceramahnya Habib Novel Alaidrus, di situ beliau juga nyaranin untuk kalau pingin banget hajatnya itu terkabul, tercapai, baca sholawat munjiat 4444 kali. Dan emang dari kecil gitu ya, entah kenapa aku tuh tipe orang yang kalau udah guru aku bilang, coba deh kamu amalin ini biar hajat kamu tercapai, itu tuh aku nggak kebanyakan mikir. Emang udah dari kecil tuh entah mindsetnya memang ini ucapannya guru insya Allah bener gitu, jadi gak kebanyakan mikir, langsung diamalin. Nah, saat aku tahu tentang sholawat 4444 kali itu, aku gak kebanyakan mikir, langsung eksekusi gitu, langsung eksekusi ngamalin sholawat tersebut. Kenapa aku ngamalin sholawat 4444 kali itu?
Karena seperti yang aku dengar dari ceramahnya Habib Novel Alaidrus, kalau benar-benar kepingin hajatnya itu terkabul, nah jajal yang jumlahnya 4444 kali. Nah saat itu aku pingin punya hajat gitu ya, pingin ngerasain yang namanya gaji jutaan rupiah. Karena saat itu aku kan posisinya guru honorer, terus juga banyak orang di sekitar aku yang menyayangkan gitu loh, kenapa kamu ngajar di MI gitu, ngajar di levelnya SD, padahal kamu backgroundnya ngajar SMA lah atau SMP minimal, kenapa kamu milih SD gitu, terus jauh lagi ngajarnya, emang cukup gajinya. Mendengar omongan-omongan kayak gitu, aku tuh jadi kayak yang mikir terus ngerasa gitu ya, emang kenapa sih jadi guru honorer gitu loh. Pekerjaan jadi guru itu kan barokah, ngasih ilmu, terus kemudian ya ini tuh pekerjaan yang barokah gitu loh kalau kita melakukan dengan segenap hati kita. Nah terus kayak ya emang sih gajinya tuh kecil gitu, tapi kalau kita ngerjainnya setulus hati, insya Allah lah rezeki tuh bakal datang dari arah yang tidak terduga-duga gitu. Cuman kadang tuh masyarakat kita tuh kayak butuh pembuktian gitu ya. Jadi misalnya kita jadi guru honorer, kemudian gajinya kecil, terus kan kita sebagai orang yang berprinsip ini pekerjaan barokah, rezeki itu bisa datang dari mana aja. Nah kadang lah mana buktinya gitu, mana kamu bisa ya istilahnya memenuhi apa yang kamu inginkan gitu dari pekerjaan kamu itu. Nah makanya tuh aku berdoa kepada Allah waktu itu, ya Allah pingin ngerasain gajinya jutaan rupiah, entah kayak gimana caranya, tapi hamba pingin tetap jadi seorang guru gitu. Dan aku udah nggak kepikiran untuk ikut tes CPNS, jadi tuh aku pingin ngasih gambaran atau jadi bukti gitu ya buat orang-orang, meskipun kita nih guru honorer gajinya kecil, tapi tuh kita bisa hidup dengan layak gitu loh, kita bisa meraih impian-impian kita, bisa keliling dunia ya, seorang guru honorer pun bisa keliling dunia, kemudian bisa mencapai impian-impian yang mungkin itu bagi orang cuman bisa dicapai oleh orang yang punya gaji gede gitu, misalnya punya rumah yang bagus gitu ya, terus punya mobil ataupun hal-hal yang ya emang sifatnya material. Tapi poinnya di sini adalah meskipun kita seorang guru honorer, tapi kalau kita melakukan pekerjaan kita dengan sepenuh hati, kita benar-benar emang mencari barokahnya jadi seorang guru, nah insya Allah impian-impian kita yang lain yang mungkin sepertinya nggak mungkin kita capai kalau kita cuma ngandelin gaji dari seorang guru honorer, tapi insya Allah gitu loh, Allah bakal penuhin kebutuhan ataupun keinginan-keinginan kita itu. Jadi ikhtiar dunianya aku dijadiin sama Allah seorang guru, ya udah berarti apa yang di depan aku sekarang aku harus lakuin dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Nah masalah impian-impian aku yang lain, nah aku tempuh lewat ngamalin sholawat tadi. Nah jadi waktu itu yang awalnya emang udah ngamalin sholawat 1000 kali setiap harinya, nah sama Allah dikabulin tuh. Waktu itu pingin keliling dunia, sama Allah dikasih lah jalan pergi ke Jepang, tinggal sama orang Jepang dan orang Jerman waktu itu. Nah sepulangnya dari Jepang itu ya aku berdoa lagi sama Allah, ya Allah meskipun hamba seorang guru honorer, tapi hamba pingin punya gaji jutaan rupiah gitu, entah dari mana datangnya, entah dari mana jalannya. Nah itu udah jadi doa. Nah berarti apa yang harus aku lakukan? Nah ikhtiar dunianya jadi seorang guru yang benar-benar melakukan pekerjaannya sebaik-baiknya. Nah kemudian ditambah dengan amalan sholawat. Nah yang awalnya 1000 kali aku tambahin, aku gas jadi 4444 kali. Nah akhirnya setiap habis asar menjelang maghrib itu aku amalin sholawat 4444 kali. Dan gak ninggalin yang 1000 kali sholawat. Jadi yang 1000 kali sholawat itu tetap dibagi setiap selesai sholat wajib 200. Nah yang waktu asar itu aku ganti jadi 4444 kali. Terus yang 200 kali setelah sholat asar gimana? Nah 200 kali yang setelah sholat asar itu aku bagi
di setiap sholat sunnah. Nah, jadi intinya setiap hari itu baca 1000 kali sholawat dan ditambahin setiap selesai asar itu sholawat yang 4444 kali ini. Nah, kalau yang 1000 kali sholawat itu aku baca yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau yang 4444 kali ini aku ambil bacaan yang pendek yang banyak orang menyebutnya sebagai sholawat Jibril, yaitu Shallallahu Alaihi Muhammad. Dan keajaibannya itu benar-benar langsung terasa tahun depannya. Jadi pas tahun depannya itu Allah kasih rezeki aku lewat ini jadi konten kreator. Nah, dari situlah dapat rezeki yang jauh lebih banyak dari gaji jadi guru gitu. Tapi meskipun demikian, aku tetap berprinsip bahwa jadi seorang guru itu banyak barokahnya gitu. Apalagi aku ngajar di tempat yang emang banyak mengajarkan ilmu-ilmu agama, kemudian ngajarin Quran juga. Jadi ya meskipun sekarang jadi konten kreator yang mungkin gajinya lebih gede, tapi aku nggak kepingin ninggalin pekerjaan utama aku jadi seorang guru. Dan ngomong-ngomong tentang sholawat 4444 kali itu, banyak yang nanya, Kak, aku tuh susah ngamalin yang 4444 kali ini karena itu kan lama waktunya, jadi pasti ada rasa ngantuk, capek. Nah, itu gimana solusinya gitu? Itu menurut aku adalah salah satu tantangannya gitu ya, salah satu bentuk ujian kesabarannya. Karena ya namanya ngamalin sholawat 4444 kali itu lama, dan juga pastilah ada rasa ngantuk, capek. Apalagi kan kalau habis asar itu kita udah habis aktivitas ya, habis aktivitas kerja atau sekolah. Nah, justru disitulah gitu loh aku ngerasain yang namanya gimana ngelatih kesabaran. Jadi ngamalin sholawat ini juga ngelatih kesabaran juga. Jadi mungkin awalnya emang berat, tapi karena aku emang punya tekad, ya udah hajar aja gitu, digas aja gitu baca sholawatnya, dilawan rasa ngantuknya gitu. Nah, lama kelamaan akhirnya karena udah terbiasa, jadi ya nggak ngerasa capek lagi, nggak ngerasa ngantuk lagi. Terus apa harus setelah asar? Apakah nggak bisa di waktu yang lain? Bisa banget. Kenapa aku milih di waktu tersebut? Karena itu adalah salah satu waktu yang mustajab gitu ya. Jadi banyak guru yang bilang bahwa itu adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi antara asar sampai maghrib itu waktu yang mustajab. Jadi aku milih waktu tersebut, dan juga di waktu tersebut aku udah santai gitu loh. Maksudnya udah nggak ada beban yang lain-lain, karena kan kalau ngajar itu biasanya jam 2 udah pulang. Jadi ya habis asar udah selesai mandi, udah keadaannya tuh enak gitu. Itu aku. Tapi kan ada juga teman-teman yang mungkin kuliah, yang mungkin kerjanya nggak pulang siang, atau juga mungkin bagi teman-teman yang sedang jadi seorang ibu yang harus menyusui anaknya. Nah, waktunya nggak harus habis asar gitu. Jadi bisa ambil waktu yang lain, bisa setelah isya misalnya. Karena setelah selesai sholat wajib itu kan juga waktu yang mustajab untuk berdoa. Atau bisa saat setelah subuh mungkin, atau setelah sholat tahajud mungkin, setelah sholat duha. Pokoknya ambil aja gitu waktu-waktu yang terbaik untuk berdoa. Atau juga bisa sambil beraktivitas gitu loh. Toh kita misalnya sedang mengurus bayi gitu ya, itu kan juga salah satu ibadah, itu pekerjaan yang mulia, itu aktivitas yang mulia gitu. Kenapa nggak kita sambil sholawatan juga gitu selama 4444 kali tersebut. Jadi waktunya ya sebenarnya fleksibel, kapan aja bisa ngamalin sholawat 4444 kali ini. Cuman karena ini share tentang yang pernah aku amalkan, jadi ya kalau versi aku yang pernah aku amalkan tuh kayak gitu. Jadi setelah habis asar itu sekali duduk, emang sekali sengajain untuk ngamalin yang sholawat 4444 kali ini.
Nah, kebetulan juga beberapa hari terakhir ini tuh aku juga sharing dengan teman aku yang ngamalin sholawat 4444 kali ini. Udah aku pernah bikin videonya gimana dia bisa mencapai karir yang sekarang ini berkah dari selama dia nganggur dia ngamalin sholawat yang 4444 kali ini. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi punya hajat yang pingin banget dicapai, kemudian lagi punya masalah gede yang pingin diselesain, ataupun lagi sedang resah hatinya, nah coba dijajal baca sholawat ini, sholawat 4444 kali ini yang bacaannya pendek aja, sallallahu alaihi Muhammad. Misalnya mau diganti bacaan yang lain juga nggak apa-apa. Nah, siapa tahu gitu loh, dari wasilah kita ngamalin sholawat ini kita jadi bisa menggapai hajat-hajat kita, Allah kabulin doa-doa kita, Allah selesain masalah-masalah kita. Nah, kita tuh sebagai hamba cuman bisa berikhtiar, ikhtiar dunia juga dan juga ikhtiar langit. Dan apalagi amalan sholawat, dimana amalan ini tuh emang benar-benar kita minta kepada Allah melalui perantara Rasulullah, dimana Rasulullah emang udah dikasih wewenang sama Allah untuk bisa memberi syafaat kepada hambanya gitu. Jadi ya rugi gak diamalin sholawatnya. Oke, itu tadi sharing aku tentang amalan sholawat 4444 kali. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman pernah ngamalin amalan sholawat yang jumlahnya sekian ini, nah bisa komen di bawah di comment section. Dan semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Terima kasih banyak atas dukungannya selama ini, karena aku lihat udah hampir 100.000 subscriber. Bener-bener gak nyangka banget. Aku bener-bener berterima kasih. Semoga video-video yang pernah aku buat bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan juga. Aku jarang bales WA maupun DM dari kalian semua, tapi semoga misalnya nggak dapet jawaban dari aku, semoga apa yang ditanyakan, apa yang dipikirkan teman-teman bisa terjawab di tempat yang lain. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.